Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah anna jami'a ma qila, anna bahwasanya jami'a semua ma apa-apa qila yang dikatakan fi haqqir rusul, tentang sifat-sifat, tentang hak-hak para rasul, yuqal dikatakan pula fi haqqil anbiya'i, berlaku bagi haknya para nabi, illa tabligha, kecuali sifat tabligh, wa dhidduhu, dan lawannya tabligh adalah khidmah. Fa innahuma, karena sesungguhnya pada keduanya, khassani, memiliki kekhususan, bil rusuli, hanya kepada rasul. Idin nabiyyu, karena bahwasanya nabi itu alladzi laisa bi rasulin, yang dia bukan seorang rasul, la yuballighu, dia akan menyampaikan syai'an, akan sesuatu. Na'am, ia yajibu, wajib, ayyukhbara, untuk diberitakan, bi'annahu, bahwasanya nabi itu, bahwasanya dia nabiyun, adalah seorang nabi, liyun aroma wa yu'abdoma, yang patut diberikan penghormatan dan patut pula diagungkan. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, membahas tentang sifat-sifat wajib nabi dan sifat-sifat mustahil. Ada nabi, ada rasul. Apa bedanya nabi dan rasul? Kalau nabi tidak diberikan risalah, maka namanya nabi. Tidak diberikan tuntunan kitab suci, kecuali kitab sucinya adalah kitab suci pada rasul sebelumnya. Tapi kalau rasul ada tuntunan kitab suci, seperti Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Isa, baginda Nabi Muhammad SAW, itu adalah rasul. Sifat wajib rasul 4, sifat mustahil rasul 4, siddiq, amanah, tabligh, khatamah. Siddiq yang lalu sudah kita bahas, ada dua makna, bimakna jujur, bimakna benar. Dan jujur dan benar itu dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Orang jujur jalannya benar. Orang kalau ingin jujur ya kudu diawali dari kebenaran. Jadi bisa dimaknai jujur, bisa dimaknai benar. Kalau siddiq dimaknai jujur, berarti lawannya tidak jujur. Apa tidak jujur? Kadhib, ya, dusta. Kalau siddiq itu jujur, maka berarti lawannya kadhib. Kalau siddiq itu maknanya benar, maka lawannya batil. Kebenaran lawannya kebatilan. Kemudian amanah dapat dipercaya. Rasul dapat dipercaya, Nabi juga dapat dipercaya. Lawannya khianat. Khianat itu berarti cidroi janji, ya, tidak memenuhi janji.
namanya khianat. Lawannya amanat adalah khianat. Lalu kemudian fatonah, cerdas. Fatonah, cerdas. Lawannya cerdas, balada, bodoh. Nah, lalu kemudian ada tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Tugas para rasul adalah tabligh, menyampaikan. Berarti lawannya adalah menyembunyikan. Tetapi khususnya anbiya, para nabi yang bukan rasul, itu tidak memiliki sifat tabligh, tidak berkewajiban menyampaikan. Yuqalu fi haqqil anbiya'i illa tabligh wa bid'uh. Dikatakan ya, 4 sifat itu ada pada para rasul, baik itu sifat wajibnya dan sifat mustahilnya, kecuali at-tabligh wa bid'uh. Sifat tabligh, sifat menyampaikan dan sifat menyembunyikan, karena kedua-duanya khusus bagi rasul-rasulnya Allah. Maka Nabi laisa bi rasulin, ilin nabiyyu alladhi laisa bi rasulin la yuballighu syai'an. Maka Nabi, dia bukan rasul, maka tidak berkewajiban menyampaikan sebagaimana kewajiban seorang rasul. Rasul dapat wahyu kitab suci. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu kitab Al-Qur'an lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah. Dari Allah ke malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada sahabat, dari sahabat kepada anak-anaknya sahabat, namanya tabi'in. Dari anak-anaknya sahabat, tabi'in ke anak-anaknya anak-anak sahabat, ya, namanya tabi'ut tabi'in. Dari tabi'ut tabi'in ke ulama, dari ulama ke ulama, ulama ke ulama, sampai kemudian kepada kita. Itu Rasul. Kalau Nabi, konotasinya, pemahamannya, karena tidak diberikan wahyu kitab suci secara langsung, maka dia tidak berkewajiban menyampaikan. Tidak berkewajiban menyampaikan, kecuali yang dibawa oleh rasul-rasul yang sebelumnya. Misalnya Nabi Musa diangkat oleh Allah bersamaan dengan Nabi Harun, maka yang menjadi rasul adalah Nabi Musa. Nabi Harun seorang nabi. Kalau Harun itu rasul, berarti Musa dapat kitab suci, Harun juga dapat kitab suci. Nah, karena itu Nabi Harun hanya jadi juru bicaranya Nabi Musa. Tinggal kisahnya sudah kita pahami, ya. Nabi Musa itu lidahnya rada cadel karena masih bayinya makan barang. Maka Nabi Musa bikin memo, ya Allah, jadikanlah saudara Harun menjadi seorang nabi. Jadi nabi lewat memonya Nabi Musa. Nah, sungguh pun seorang nabi itu tidak memiliki sifat tabligh secara permanen, tetapi karena nabi adalah kepanjangan dari rasul, maka tetap dia menyampaikan risalah dari rasul-rasul yang sebelumnya. Sehingga setingkatan nabi sekalipun itu
liyuh taromah wa yunabdom, patut diberikan penghormatan dan pula dimuliakan. Jangankan Nabi, ulama itu juga liyuh taromah wa yunabdom. Kita terhadap ulama perlu memberikan penghormatan, perlu juga memuliakan. Limana? Mengapa? Li'annal ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu pewaris para. Nah, yang bukan ulama bagaimana? Lalu kemudian apa itu kriteria sebagai ulama? Ulama itu kalau yang kita pahami, kita kenali, kalau di Jawa ulama itu dipanggilnya kiai, kiai, atau yang umum ustaz. Kalau di daerah Jakarta, kiai itu dipanggilnya, disebutnya tuan guru. Tuan guru. Kalau ke daerah Kulon, kiai itu disebutnya ajengan. Ajengan. Kalau nyebrang ke daerah Sumatera atau Kalimantan, kiai itu disebutnya abu. Abu. Nah, tentu yang diposisikan sebagai kiai, tuan guru, ajengan, abuya, di satu sisi memang memiliki kedalaman ilmu agama, di sisi lain memiliki akhlakul karimah sebagai keteladanan bagi kita. Lalu kemudian yang umum itu ustaz, ustaz, atau yang lebih populer ya Pak Ustaz itu Pak Guru. Kalau ustaz, tempo hari sudah kita bahas, punya adalah uswatun, T-nya adalah S-nya adalah sabar, T-nya adalah tawadhu, kemudian A-nya adalah amanah, D-nya adalah dzikir. Jadi ustaz yang menjadi uswah karena dia bagian dari warasatul. Terus kemudian kiai, tuan guru, ajengan, abuya, ustaz, guru. Nah, ini seperti pisang setanggan. Seperti pisang setanggan. Pisang setanggan itu isinya sama apa beda-beda? Kalau yang sisiran atas kan gede-gede. Makin ke bawah tetap gede, makin kecil. Makin kecil. Paling bawah compact atau compact dari isinya. Tapi kalau masih standar, ya, masih ada penghormatan. Namanya pisang, dijual standar, harganya masih lumayan. Tapi kalau sudah disisirin satu-satu, yang mahal ya sisiran paling atas, karena isinya tebel-tebel. Yang bawah, yang paling bawah, yang kulitnya doang kecil-kecil itu, ya, itu nggak disisir, masih nempel di gagapnya, dibuang. Nah, itulah ulama, kiai, muallim, ya, tuan guru, abuya, ustaz, itu seperti itu. Ada orang yang sudah terlanjur dipanggil Pak Ustaz hanya karena sering bimbing tahlil. Ada. Jadi, iya, gara-gara sering bimbing tahlil dipanggil Pak Ustaz. Padahal ilmunya belum ada. Pengetahuannya masih banyak kekurangan. Kalau jadi imam sholat aja masih banyak orang yang mengoreksi. Tapi tetap dipanggil Pak Ustaz. Itu ibaratnya pisang yang paling gawat, pisang yang paling gawat.
Nah kalau tetap kepanggil Pak Ustadz, maka nempellah pada gagang pisang, ngumpul dengan pisang-pisang yang ada isinya. Sehingga kalau terlanjur dimintain keterangan atau fatwa oleh umat, jangan sekali-kali menjawab sendiri. Saya belum paham hukum itu, nanti saya mau tanya sama guru saya. Jangan ya setiap orang nanya dijawab, jawabannya pakai mungkin begini kali ya, mungkin begini kali. Nggak ada agama pakai mungkin. Nah, itu namanya sisiran paling bawah. Selama dia nempel di gagang pisangnya, masih disebut pisang dan ada harganya. Tapi kalau dia sudah terpisah dari gagang pisangnya, dia sisiran terpisah sendiri, maka dia pasti tidak akan ada harganya. Itu artinya kalau kita sudah takut dipanggil Pak Ustadz, jangan malu-malu, kita tetap ngaji, nambah wawasan ilmu. Jangan gengsi dong, saya udah dipanggil Ustadz, masa saya masih ngaji. Jadi ulama warasatul anbiya, maka yajibu ayyukhbara bi annahu ulama'un liyuhtarama wa yu'azzama. Jangankan Nabi, para ulama saja kita wajib ikraman wa ta'zim. Qauluhu anbiya, ucapan Syekh Ahmad Marzuki sebagai sang penawar kalimat anbiya bihaqil hamzati al-mamdudati, dengan dibuang hamzahnya yang mamdudah, yang dimatkan akhirnya. Jadi asalnya anbiya, jadi anbiya. Wa qawluhu dari Fatamah, dan ucapannya dari Fatamah di fathil tadi wa kasril wawi, dengan fathah dalnya dan kasrah wawunya, ay ashabi Fatamah, yakni orang yang memiliki sifat Fatamah. Wa huwa, dan dia sifat li anbiya, dia adalah isim sifat li anbiya dari kalimat anbiya, mansubun berbaris nasab, wa alamatu nasbihi al-ya'u, dan alamat nasabnya adalah ya, li'annahu jam'u mudzakkar salim, karena dia jamak mudzakkar. Wajaizun fi haqqihim min arabi bighairi naqsin kahfi fil marabi. Wajaizun, dan para nabi dan para rasul itu memiliki sifat jaiz, memiliki sifat kewenangan, sifat kebolehan fi haqqihim, pada haknya para rasul, para nabi, min arabin, dari hak umumnya sifat-sifat manusia. Bighairi naqsin, dengan tanpa dikurangi kemuliaan nabi dan rasul, kahfifil arabi, seperti sakit yang ringan. Kalau Allah punya sifat wajib, Allah punya sifat mustahil, maka Allah juga bersifat jaiz. Maka Nabi dan Rasul juga punya sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Jaiz itu kebolehan atau apa yang dikatakan kebolehan, atau punya sifat kebiasaan sebagaimana sifat umumnya manusia. Nabi itu memiliki sifat seperti umumnya sifat manusia.
Yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anna al-jaiza fi haqqi rusuli wal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Yani yajibu wajib ala kulli mukallafin atas tiap-tiap orang mukallaf, orang yang sudah berkewajiban melaksanakan ibadah, ayat taqidah untuk beriktikad, untuk meyakini annal jaiza bahwa ada kebolehan sifat fi haqqir rusuli pada haknya para rasul wal anbiya dan haknya para nabi alaihi atas mereka as-salatu semoga rahmat takdir wassalamu dan keselamatan ditetapkan. Semoga ditetapkan kepada mereka salawat dan salam. Apa sifat kebolehannya? Wuqu'ul a'radil basyariyati, yaitu terjadinya sifat-sifat basyariyah manusia, terjadinya pada manusia al-basyariyah, sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan, allati la tu'addi, yang tidak didatangkan kepada Rasul dan Nabi, ila naqsin, kepada penyakit yang kekurangan, fi maratibihimul aliyati, pada martabatnya yang tinggi. Jadi para nabi dan para rasul juga punya sifat-sifat sebagaimana sifat manusia, namanya a'radul basyariyah. Dia butuh makan, butuh minum, kadang sakit, ya, butuh berkeluarga, rumah tangga. Kalmari, seperti sakit al-khafifi yang ringan. Sakitnya Nabi dan Rasul itu ringan. Wa nahwihi, dan yang lainnya. Kal akli, seperti makan, wasyurbi, minum, wal bai'i, jualan, wasyira'i, beli, wasafari, bepergian, wal qatli, dan perang, wal juruhi, dan ada luka pula, kalau kena pisau luka pula, buat tazawuji, dan memperistri, berumah tangga, buat dukhulil aswaqi, masuk pasar, wa naumi, tidur. Lakin akan tetapi khususnya dalam hal tidur, bi'akyunihim faqat, Nabi dan Rasul itu tidurnya bi'akyunihim faqat, matanya doang yang merem, ya. Bi'akyunihim, lewat mata-mata mereka, faqat saja, dan qulubihim, lain halnya hati mereka. Jadi tidurnya Nabi matanya merem, tapi hatinya melek. Wa khurujil mani, dan seperti keluar air mani, lakin bintilahil awiyati, akan tetapi keluarnya mani oleh para nabi dan para rasul bintilahil awiyati wa faqan, ya, sebab sudah penuh wadah spermanya semata. Dunal ihtilami, bukan sebab bermimpi, li'annahu, karena sesungguhnya, karena bahwasanya orang mimpi keluar air mani itu mintala habis syaitan, adalah main-mainnya setan, itu bagian dari permainan setan. Pada yajuzu, maka tidak layak lisyaitani, bagi setan, ayyatasallaqa, untuk campur tangan alaihim, atas diri mereka, yakni para nabi dan para rasul. Nabi dan rasul itu punya sifat-sifat manusiawi,
Karena memang Nabi dan Rasul itu adalah sama manusia. Apa itu ayatnya? Arsala rasulahu minkum. Allah telah mengutus Rasulnya di antara kalian, atau min anfusikum. Apa ya? Min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa sih banyak? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Baik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadaku seorang rasul dari jenis manusia, dari bangsa manusia. Kemudian di ayat lain juga disampaikan oleh Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minkum. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah telah mengutus ba'atsa fil ummiyina, mengutus kepada bangsa yang ummi rasulan min anfusihim, seorang rasul dari kalangan mereka. Allah mengutus Rasulullah Nabi Muhammad SAW fil ummiyina, kepada bangsa yang ummi. Jadi Arab jahiliyah itu mereka ummi, buta tulis baca. Dalam beberapa riwayat orang Arab pada zaman Rasulullah yang bisa baca, bisa tulis itu hanya belasan orang saja. Padahal sudah banyak. Karena itu Rasulullah minhum yatlu alaihim ayatihi. Pertama, Rasulullah membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yakni membacakan Al-Quran. Nah, supaya Al-Quran tidak dituduh buatan Nabi Muhammad, tidak dituduh buatan Rasulullah, maka Allah menjadikan pula bahwa Rasul itu adalah Nabi ummi, Nabi yang ummi, buta tulis baca. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dari perbuatan musyrik, mensucikan mereka dari perilaku dosa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan Allah mengajarkan kepada mereka Alkitab. Tidak sekedar membacakan, tapi juga mengajarkan kitab suci Al-Quran, diajarkan, dibacakan oleh Rasulullah, diajarkan cara membacanya, dicatat oleh para sahabat, dihafal oleh para sahabat, sampai akhirnya begitu Rasulullah wafat, tulisan-tulisannya mulai dihimpun dan dikumpulkan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, Allah mengajarkan pula lewat Nabi kepada umatnya al-hikmah, akhlak yang baik, sifat dan perilaku yang bijak. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal sebelumnya mereka adalah orang-orang yang tersesat. Jadi Rasul itu, Nabi itu manusia, karena
kalau Rasul dan Nabi itu malaikat, keteladanannya tidak bisa maksimal. Misalnya yang diangkat menjadi Rasul malaikat Jibril, mengajarkan agama Islam. Malaikat Jibril sebagai Rasul memerintahkan atas perintah Allah bahwa umatnya harus menikah, rumah tangga, suami istri. Lah, terus kalau Rasulnya malaikat, orang berumah tangga, nyari contohnya kemana? Orang malaikat yang nikah, kan begitu. Tapi dengan Rasulnya itu manusia, Nabi Muhammad menyuruh kita berumah tangga, kita bisa mengambil contoh rumah tangganya. Kalau Rasulnya malaikat, umatku daganglah yang benar, cari rezeki yang halal. Lah kalau contohnya malaikat dagang. Bagaimana cara cari rezeki yang halal? Kan ada contoh. Nah, tapi dengan Rasulnya adalah manusia, Nabi kita pernah menjadi pedagang. Maka ya pedagang bisa mengambil contoh dari Nabi. Pengusaha bisa ambil contoh dari Nabi. Pemimpin juga bisa ambil contoh dari Nabi, karena Nabi adalah seorang pemimpin. Ya. Kepala rumah tangga bisa ambil contoh dari Nabi. Maka kemudian Rasul itu menjadi uswah. Nah, di balik itu sebagai manusia ya sama. Nabi itu kadang-kadang sakit, kadang sehat, butuh makan, butuh minum, butuh jual beli, butuh bepergian, kadang berangkat perang, ya, kadang-kadang ke pasar. Ya. Nabi ke pasar enggak? Nabi ke pasar belanja. Makanya jangan kaget kalau ada ustaz kiai belanja ke pasar, Nabi aja ke pasar. Nah ini semua ada pada Nabi dan Rasul supaya kemudian tidak ada anggapan bahwa Rasul itu Tuhan. Supaya tidak ada anggapan bahwa Rasul itu Tuhan, maka Rasul itu basyariahnya sama dengan manusia pada umum. Karena itu kan kemudian Allah menyangkal. Kenapa Maryam, Isa dan Maryam diangkat sebagai Tuhan? Karena yakulani ta'am. Padahal kedua-duanya Isa dan Maryam makan nasi, makan makanan. Tuhan boleh lapar. Tuhan yang tak punya lapar. Nah ini Tuhannya ke warung, makan di warung. Tuhan lagi laparnya. Nggak layak dianggap sebagai Tuhan karena punya sifat-sifat manusia. Sakit tapi sakitnya yang ringan. Ya, kadang ya keluar air mani, tapi keluar air maninya ya, karena kepenuhan wadahnya. Ya, karena kepenuhan wadahnya keluar, bukan sebab ihtilam, bukan sebab mimpi. Karena kata Syekh Nawawi di kitab ini, orang mimpi keluar air mani itu sesungguhnya adalah lagi dimain-mainin sama setan. Mimpi ketemu perempuan cantik, mobilnya pacaran, itu dan sebagainya. Pagi-pagi basah bersama, sedang dimain-mainin sama setan. Sementara Nabi malah setan tidak bisa ya, mempermainkan seorang nabi atau seorang rasul. Wad dalil, dan dalil keterangan ala jawazi dzalika, atas jaiznya yang demikian itu, yaitu sifat
kebolehan ada pada Nabi al-musyahadatu itu bisa dilihat. Lianna man hadarahum, karena bahwasanya orang yang hadir pada zamannya, orang yang hidup pada zaman Nabi, syahadal a'rad al-basyariyata, bisa menyaksikan sifat-sifat ya, sifat-sifat a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada Nabi, allati waqa'at bihim, yang ada pada mereka. Wa man lam yahdurhum, dan siapa orang yang tidak hidup di zaman mereka, tidak hadir pada zaman Nabi, ballaghul khabarul mutawatiru, ballaghu telah menyampaikan al-khabaru, berita-berita, al-mutawatiru, yang mutawatir itu artinya berita yang pasti diperoleh oleh orang banyak dan tidak mungkin sepakat melakukan dusta, itu namanya mutawatir. Ala dari atas hal itu. Amal a'radul mustahilatu, adapun sifat-sifat manusia yang mustahil alaihim, kepada mereka, kepada Nabi dan Nabi dan Rasul, kalau marosi, seperti penyakit kusta. Nabi tidak mungkin ketempelan penyakit kusta. Wal julani, dan penyakit lepra. Baros, julan itu sejenisnya. Wal anati, dan lemah syahwat. Nabi tidak lemah syahwat, maka nabi-nabi itu berhak punya istri banyak. Nabi Sulaiman aja istrinya berapa? Nabi Sulaiman 1000. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Ya. Gilirnya gopek siang, gopek malam, 500 siang, 500 malam. Ya, ya mungkin kayak nuangin tempo air di gelas, turun ya, 500 istrinya digilir siang hari, yang 500 lagi malam hari. Bagaimana, kebayang apa? Ya, kita aku aja ya, bisa gempor kalau minta lagi ya. Masya Allah. Nggak ada lemah sampai ya. Rasulullah kalau gilir istrinya satu malam, habis dari ini ke sini, habis dari ini ke sini, habis dari ini ke sini. Ntar baliknya ya di tempat di mana beliau sedang gilir nginap. Karena ya dulu lailan wa yamsil wahidah. Rasulullah gilirnya satu malam, ya, mandinya sekali, tapi subuhnya nggak pernah siang. Nggak kayak kita, udah nggak gilir kesiangan lagi. Wasawadil jismi, ya, hitam badannya. Nabi itu mustahil punya sifat badannya hitam, artinya badan hitam yang penyakit. Orang misalnya kena penyakit gula, ya, tadinya orangnya putih terus lama-lama menghitam, atau orang kena penyakit gagal ginjal, ya, karena pengolahan zat makanannya sudah tidak maksimal, akhirnya efeknya pun ada, badannya hitam. Itu Nabi mustahil nasibah. Wassalami, tuli atau budak, wal ama, buta, wal bakmi, bakmi bukan yang dijual di pasar-pasar, ya. Wal bakmi atau wal bakami, atau wal bukmi, ya, bisu, wasyalali, dan lumpuh, ya, lumpuh sebagian. Apa namanya kalau orang darah tinggi itu? Stroke, ya, syalal. Wal awaki, pincang, ya, pincang. Wal auri,
dan buta sebelah mata. Walakanati dan berat melangkah. Apa itu berat melangkah? Ya macam kelumpuhan. Wasyatari dan juling, matanya juling apa juling? Matanya belum. Wasyarami dan codet, mata codet. Wasarami dan sumbing. Wa kulli sifatin dan semua sifat dari adil yang menjadikan sebab rendah, mustahilatun alaihim, mustahil bagi mereka. Li'annaha maksun, karena penyakit-penyakit itu bisa mengurangi kemuliaan derajatnya para nabi, para rasul. Falakinatu, maka makna lakinah saqlul lisani, yaitu berat lisannya, ngomongnya berat. Wasataru dan lafal as-sataru, asyataru syin al-mu'jamah, syin yang ditasydidkan, watta'i dan ta' al-mu'annati yang difathahkan. Fawqa huwa inqilabun, dia adalah berbaliknya fi jufnil aini, pada kelopak matanya. Apa namanya kalau matanya ke atas itu glukoma ya. Wasyarabu dan asyarabu bisyir marqa al-mubilati yang ditasydidkan, huwa syaqul anfi, orang itu sobek hidungnya. Apa? Hidung sobek, apa namanya? Glukoma. Wasarabu dan asarabu bisa'i al-musallasati, dengan sa' yang musallasah yang bertasydid. Warra'i dan ra' huwa inkisarus saniyati, ya, yaitu pecah gigi dan bibirnya ya. Nah itu sumbing. Ai muqaddamil asnani, yaitu bergeser gigi-gigi daripada yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa ilal khairi khairan qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wal dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.